Perkenalkan, nama saya Sarah. Ini adalah pengalaman horor yang saya alami sendiri. Cerita horor ini bermula saat saya baru duduk di bangku kelas 10 di suatu SMA di Batam. Suatu ketika, saya mendadak punya rasa ingin tahu terhadap masa lalu saya, lebih tepatnya saat saya waktu kelas 1 SD. Saya masih ingat bahwa saat itu, masa-masa yang menyenangkan ialah saat saya pergi ke tempat les bahasa Inggris setiap hari. Jam les tersebut ialah setelah maghrib dan berakhir di jam 9-an atau jam 21. Awalnya saya tidak menyukai aktivitas les tersebut, namun saat ada anak laki-laki sebaya saya yang baru daftar di les tersebut, les adalah tempat menyenangkan. Saya terus bermain bersama dengan anak tersebut. Memang saat ini saya tidak mengingat jelas nama dan wajah anak tersebut, tapi saya mengingat setiap kegiatan yang saya lakukan dengannya. Kami selalu bermain di dalam ruangan les dan selalu pulang les bersama. Namun kebahagiaan itu hilang saat saya berhenti les ketika saya duduk di bangku kelas 2 SD. Saya berhenti les dikarenakan saya dengan masa pemulihan akibat sakit demam berkepanjangan yang saya alami. Memang saat-saat itu merupakan saat fisik saya sangat lemah. Bahkan saya hampir tidak naik kelas di sekolah karena terus izin sakit. Semenjak saya berhenti les, saya tidak tahu menahu mengenai anak laki-laki itu. Karena saya penasaran mengenai anak laki-laki tersebut, saya terus mencari tahu mengenai dia. Saya terus mencari-cari buku les saya dulu. Ketika saya menemukan buku tersebut, halaman demi halaman buku saya buka. Terlihat daftar nama teman les saya. Saya pun ingat jelas nama-nama yang tertulis di buku itu beserta wajah mereka. Namun, tidak ada nama yang tertulis yang sesuai dengan anak laki-laki itu. Yang saya bingungkan, saya mengingat mengenai teman les saya yang lain, baik nama, wajah, bahkan rumah mereka. Tapi, kenapa mengenai anak laki-laki itu, saya tidak mengingat apapun selain masa-masa saya bersamanya. Pencarian dari buku-buku les yang tidak mendapatkan jawaban, saya pun bertanya ke ibu saya. Saya masih ingat bahwa anak laki-laki tersebut pernah ke rumah saya saat hari pertama saya berhenti les. Saya yakin sepertinya mama saya mengingat teman-teman les saya, karena teman les saya masih di sekitaran rumah saya. Dan anak-anak yang les di situ pun tinggal tidak jauh dari tempat les tersebut. "Mah, masih ingat kawan les SD ku dulu yang sering pulang denganku gak? Dia juga pernah ke rumah saat tahu aku berhenti les," tanya saya. "Kamu ini selalu pulang les sendiri. Mama gak ingat ada kawanmu yang pernah datang?" jawab mama. Saya pun bertanya nama teman-teman les saya dulu ke mama, dan mama menjawab dengan jawaban yang rinci. Bahkan mama masih tahu bagaimana keadaan anak-anak tersebut. Namun mama tidak pernah ingat mengenai anak laki-laki itu. Semenjak hari di mana saya penasaran dengan anak laki-laki itu, hidup saya mulai berubah. Hal itu bermula dari kejadian aneh di kamar pribadi saya. Setiap saya sholat, lampu di kamar saya selalu berkedap-kedip. Bahkan saya sudah beberapa kali menyuruh ayah untuk mengecek lampu tersebut, bahkan menggantinya dengan lampu baru. Namun, lampu tersebut hanya bermasalah setiap kali saya sholat dan membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, kejadian aneh juga saya alami di beberapa kegiatan, di mana badan saya mengalami hal yang tidak beres. Misalnya, pada saat saya asik bercanda dengan adik laki-laki saya berusaha untuk memegang rambut adik saya yang berantakan. Namun, tangan kanan saya ini mendadak tak bisa digerakkan, terasa seperti dihentikan oleh seseorang. Saya merasakan bahwa adanya sentuhan atas seseorang yang memegang tangan saya. Tidak hanya itu, bahkan sesekali setiap saya ingin menyentuh tangan dan menepuk bahu teman laki-laki saya, tangan saya ini seperti terhenti, ditahan oleh seseorang. Hal tersebut saya maklumi karena saya tetap berpikir positif bahwa itu mungkin tanda bahwa tangan saya kecapean. Selain tangan saya mengalami hal aneh, kaki saya juga merasakannya. Ada suatu kejadian di mana saat saya baru bangun tidur di pagi hari, saya berusaha berjalan untuk mendekati tangga. Kebetulan kamar saya berada di lantai 2. Awalnya kaki saya berjalan seperti biasanya. Namun saat di dekat tangga, kaki saya mendadak berat, seakan ada yang menahan kaki saya. Saya pun panik karena saya yakin ini bukan hal yang dapat diabaikan. Akhirnya saya baca ayat kursi dan terus berdoa. Dan tidak lama kemudian kaki saya dapat mudah digerakkan. Setiap pergi ke sekolah,
Saya hanya berjalan kaki sendirian. Hal ini sudah biasa saya lakukan karena sekolah saya dekat dan saya lebih nyaman sendirian. Meski ada teman sekolah saya yang rumah bertetanggaan dengan saya tipe orang yang suka hal-hal menyendiri. Saya masih ingat, tiap saya pergi ke sekolah, jalan yang saya lalui ialah jalan yang sepi saat jam-jam seperti itu. Dan tiba-tiba ada yang memanggil dengan lembut nama saya, nama lengkap saya, di telinga kiri saya, yang membuat bulu kuduk saya merinding seketika. Sarah. Suara itu merupakan suara anak laki-laki yang bahkan bukan suara yang pernah saya dengar sebelumnya. Itu suara asing. Saya langsung menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan saya masih sadar bahwa di sekitar itu dan pada saat itu tidak ada satupun manusia. Saya pun takut hingga langsung berlari menuju ke sekolah. Hari demi hari, hal-hal tersebut terus sering saya alami. Semakin lama bukan hanya saya yang merasakan keanehan tersebut, bahkan keluarga saya ikut merasakannya. Beberapa kali keluarga saya mencium bau tidak sedap yang hanya dapat dicium di tangga yang berada di dekat kamar saya. Ada suatu ketika, di saat saya harus tidur bukan di rumah, melainkan di sekolah karena ada camping. Waktu saya camping, saya tidak merasakan hal-hal yang aneh. Tetapi ternyata ada hal yang tidak saya ketahui selama itu dan baru saya ketahui saat saya pulang ke rumah. "Kalia, kamar kakak ada hantu," ucap adik saya yang langsung menghampiri saya saat saya baru sampai ke rumah. "Boneka kaleng buatan kakak jatuh sendiri," lanjut adik saya. Mulanya saya hanya menganggap adik saya hanya bercanda. Tapi saat paman saya mengiyakan apa yang adik saya katakan, saya yakin bahwa mereka tidak berbohong. Pada malam saat saya camping, adik dan paman saya sedang duduk bersama di ruang tamu lantai atas yang berada di depan kamar saya. Dalam keheningan, mendadak ada suara jatuhan kaleng dari kamar saya. Tidak ada angin atau sentuhan, bahkan gerakan sedikit di sekitar yang dapat membuat boneka kaleng tersebut jatuh. Boneka kaleng itu merupakan boneka yang saya buat untuk ikut suatu perlombaan di internet. Karena saya memenangkan perlombaannya, maka tetap saya simpan dengan rapi di atas lemari saya. Saya yakin bahwa boneka tersebut berdebu karena tidak tersentuh sangat lama. Namun, hal apa yang membuat boneka itu jatuh dengan sendirinya di saat tidak ada seorang pun atau sesuatu yang logika yang membuatnya jatuh? Esok harinya, saya terus memikirkan apa yang terjadi sebenarnya selama beberapa hari ini. Hingga waktu pulang sekolah pun sepanjang jalan saya terus memikirkannya. Tapi pikiran saya beralih memikirkan hal lain saat ada beberapa orang yang melihat saya dengan tatapan aneh. Lebih tepatnya, mereka melihat ke arah punggung saya. Memang, akhir-akhir ini ada beberapa orang yang memiliki tatapan yang aneh seperti itu terhadap punggung saya. Saya hanya berpikir positif bahwa mereka terheran-heran melihat tas yang saya bawa sangat terisi dan terlihat lebih besar dari tas anak sekolah lainnya. Karena saat sekolah, saya selain membawa buku pelajaran, setiap ke sekolah saya pun sering membawa bekal sekaligus 2 buku kamus tebal. Sesampai di rumah, mendadak saya mengingat sesuatu. Bahwa bukan hanya saat sekarang saja saya penasaran dengan sosok anak laki-laki yang berteman dekat dengan saya saat les dulu. Sebelumnya, atau lebih tepatnya saat saya kelas 6 SD, saya pernah penasaran terhadap sosok anak laki-laki tersebut. Namun saya berhenti mencari tahu mengenai anak laki-laki itu ketika saya mengalami suatu hal. Jadi dulu, waktu kelas 6 SD, saya pernah sibuk membongkar buku-buku les. Namun saat itu, saya tidak menemukan buku les tersebut. Karena bosan tidak melakukan apapun, akhirnya saya bermain HP. Pada saat itu HP saya hanya masih memiliki fitur kamera belakang, karena itu merupakan HP baru saya. Saya terus melakukan selfie di berbagai tempat di sudut rumah saya. Hasil dari selfie tersebut saya pindahkan ke komputer saya. Saya terus melihat hasil selfie itu di komputer. Hingga ada satu hasil yang membuat saya merinding. Foto tersebut merupakan foto selfie di mana saya berdiri membelakangi tangga bawah di lantai 1, yang mana tangga tersebut merupakan tangga menuju lantai 2 dan berada di dekat kamar saya. Di antara selatangan kiri saya yang berkacak pinggang, ada sesosok wajah anak laki-laki terlihat di situ. Setelah mengetahui itu, saya pun ketakutan dan berhenti untuk mencari tahu lebih dalam mengenai anak laki-laki tersebut pada saat itu. Mengingat kejadian ketika saya kelas 6 SD, saya pun langsung mencari foto tersebut. Saya masih ingat bahwa foto itu tidak pernah saya hapus meski saya takut akan foto itu.
Bahkan saya pernah menyalin foto itu dari komputer ke laptop yang saat ini saya pakai. Saat saya menemukan foto itu di laptop saya, seketika saya merinding melihatnya. Foto itu bukan merupakan halusinasi saya, tapi foto itu memang terlihat penampakan wajah anak laki-laki. Mengapa setiap saya melihat wajah anak laki-laki tersebut, seakan saya tidak asing dengan wajahnya? Bahkan seketika saya memikirkan, apakah dia anak laki-laki itu? Tanya dalam hati saya. Karena saat itu sudah sore, saya berniat untuk mandi dan melupakan sejenak foto tersebut. Setelah mandi, saya berjalan ke arah kamar saya. Di kamar, saya memakai pakaian dan mengeringkan rambut saya. Saat saya melihat lantai keramik, ada pantulan wajah lain yang selain wajah saya. Wajah tersebut sambil menampakkan giginya. Saya pun kaget dan menutup mata. Saya berusaha tenang karena saya berpikir mungkin saya salah lihat. Ketika saya membuka mata dan melihat lagi ke arah lantai keramik tersebut, pantulan wajah misterius itu sudah tidak ada lagi. Seketika saya merasa ada sosok yang menatap saya dari arah atas. Mendadak saya melihat ke arah atas lemari. Di atas lemari tersebut terdapat rak buku yang berlapiskan kaca. Rak buku itu tidak terisi apapun. Dari kaca tersebut terlihat ada pantulan wajah yang sama seperti yang saya lihat di lantai keramik tadi. Bahkan pantulan ini lebih jelas dan lebih jernih. Wajah tersebut seolah-olah menatap saya. Saya langsung berlari dari kamar tersebut. Saya yakin ini bukan hal yang biasa atau bisa saya atasi sendiri. Jika dijadikan logika, maka hal itu mustahil, karena itu bukan pantulan wajah saya. Kaca dari rak buku tersebut tidak dapat memantulkan wajah saya selama ini, karena berletak di atas lemari yang sangat tinggi. Saya berlari ke arah kamar orang tua saya dan saya menceritakan semua yang saya alami ke mama saya. Mama saya akhirnya paham bahwa bau aneh dan kejadian aneh yang selama ini dirasakan oleh keluarga kami berasal dari makhluk tak kasat mata di kamar saya. Mulai sejak itu, setiap malam mama saya selalu membacakan Yasin serta doa di kamar saya. Dan semenjak itu pula, saya tidak ingin pernah tinggal lagi di kamar tersebut. Pernah suatu hari bibi saya datang ke rumah dan memasuki kamar saya. Ia mengatakan bahwa di kamar saya memiliki hawa yang tidak nyaman dikarenakan ada makhluk tak kasat mata. Bibi saya ini termasuk orang yang bisa merasakan keberadaan makhluk lain, namun dia tidak bisa melihatnya. Entah karena saya pindah kamar atau karena saya sekeluarga yang terus berdoa kepada Tuhan untuk dihindarkan dari hal-hal yang ingin menyakiti kami, saya dan keluarga tidak pernah merasakan hal-hal aneh seperti itu. Beberapa tahun pun telah berlalu hingga saya berada di kelas 12. Paman saya dan keluarganya datang dan menginap di rumah saya. Di suatu malam, saya dan kelima sepupu saya sedang main kembang api di depan rumah. Saat kami sedang bermain, salah satu sepupu saya yang berumur 10 tahun berbisik kepada saya, "Kak, di lantai atas rumah kakak ada yang berdiri ngeliatin ke sini," ucap sepupu saya sambil menunjuk ke atap rumah saya. Saya pun terdiam dan takut untuk melihat ke arah yang dia tunjuk. Ada satu alasan kenapa saya percaya dengan apa yang sepupu saya katakan, karena dia terlahir sebagai anak indigo. Tamat.